Selamat malam, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini adalah hari pertama kita mengawali ibadah persekutuan doa pra-Pentakosta. Hari yang kita peringati akan turunnya Roh Kudus yang waktu itu berupa tiupan angin dan lidah-lidah api, sehingga murid-murid saat itu dimampukan mewartakan Injil dalam berbagai bahasa. Kalaupun karena kondisi saat ini yang mengharuskan kita melaksanakan persekutuan doa ini dari rumah, kita yakini bahwa Allah Bapa senantiasa hadir menyertai kita semua. Mari kita bersatu dalam doa, mohon pertolongan Bapa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk penyertaan-Mu atas segala perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Kalaupun saat ini kami tidak bisa bersekutu secara fisik, kami yakini bahwa kesehatan kami tetap terjaga utuh. Khususnya saat ini ya Bapa, di mana kami semua beribadah dari rumah kami masing-masing, di dalam kami memperingati turunnya Roh Kudus-Mu dalam bentuk persekutuan doa pra-Pentakosta. Hari yang sangat luar biasa, di mana dengan curahan Roh Kudus-Mu, di mana saat itu Engkau mampukan murid-murid-Mu dari ketakutan menjadi sangat berani, memberitakan Injil-Mu ke segala penjuru. Walau begitu banyak rintangan dan derita yang harus dialami, namun mereka tidak takut lagi, bahkan sampai dengan mengorbankan nyawa. Kami sungguh berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, karena perjuangan murid-murid-Mu lah kami semua boleh mendapat berkat-Mu untuk percaya. Namun mohon ampun Bapa, kami harus mengaku bahwa belum banyak yang kami lakukan untuk menjalankan perintah-Mu dalam mengabarkan Injil-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, tolong kami untuk lebih berani lagi mewartakan Injil-Mu, setidaknya melalui perbuatan dan tingkah laku kami. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dari kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami pohonkan. Amin. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Hari ini kami ingin menaikkan sebuah pujian yang memberikan kekuatan dan mengingatkan betapa sebetulnya di dalam saat isolasi ini kekhawatiran tentu ada. Dan kadang-kadang ada rasa tidak sabar kapan semua ini akan berakhir. Tapi melalui banyak kejadian justru di dalam masa isolasi ini, kami sekeluarga bisa merasakan bahwa Tuhan memang tidak pernah meninggalkan. Sekalipun seringkali kami merasa bahwa ini terlalu berat. Kadang-kadang kami sibuk mencari bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi ketika kami kembali lagi, duduk, berdiam, dan kembali mengingat betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan, maka lagu ini menjadi sebuah kekuatan. Bahwa sekalipun kami, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memasuki sebuah masa yang tidak menyenangkan, tapi berpengharapan akan membuat kita mengingat dengan baik betapa baiknya Tuhan dan betapa tidak pernahnya Dia meninggalkan kita. Kiranya pujian ini bisa memberkati kita semua. Amin. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu.
bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Ku memegang janji-Mu, tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkara. Kaulah damai tenang, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan
dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu, bersama-sama pula membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi Roh Tuhan menyatukan kami di dalam penghayatan yang sama, penghayatan akan firman Tuhan. Maka biarlah Roh Tuhan membuka hati dan pikiran kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan ayat yang ke-20 akan saya bacakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita atau tema persekutuan kita pada saat ini adalah diciptakan untuk sebuah misi. Nah, kalau kita berbicara tentang misi, maka kebanyakan kita akan berpikir bahwa misi itu adalah penginjilan. Benar. Tetapi saya berharap bahwa kita tidak mengartikan penginjilan ini dalam pengertian yang sempit, karena penginjilan itu memiliki arti yang sangat luas, sehingga jikalau kita mengartikan penginjilan itu secara sempit, maka kita akan kehilangan banyak makna dari dalam kata itu. Paling tidak, penginjilan itu mengandung dua pengertian atau dua unsur yang sangat penting. Yaitu yang pertama, sebagaimana tadi yang dikatakan atau dicatat di dalam Injil Matius, yang pertama adalah mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan. Dan yang kedua, melakukan segala sesuatu
yang Tuhan perintahkan. Itulah pemuritan yang sejati. Mengajarkan dan sekaligus juga melakukan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita tadi, ayat-ayat ini sering juga disebut dengan amanat agung atau Great Commission, di mana Tuhan Yesus memberikan amanat kepada para muridnya, kepada gereja, kepada persekutuan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan amanat agung ini tentu saja tidak boleh diartikan secara sempit. Karena amanat agung ini tidak bisa terlepas atau dilepaskan dari keseluruhan isi Injil Matius itu sendiri. Nah, jikalau kita memperhatikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di seluruh kesaksian Injil Matius tadi, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus berbicara atau mengajarkan tentang hal-hal yang bersifat ritual, doa dan puasa. Ia juga mengajarkan tentang ketaatan kepada hukum-hukum Allah. Bagaimana hukum-hukum Taurat itu diperdalam maknanya. Bukan hanya sekedar apa yang tertulis, tetapi juga apa yang terkandung di dalam hukum-hukum itu. Nah, tetapi pada sisi yang lain, kita juga membaca pembukaan dari khotbah di bukit, ucapan bahagia. Yang kalau kita kaitkan dengan pengajaran Tuhan Yesus tentang penghakiman yang terakhir, kita melihat adanya ajakan untuk memiliki solidaritas dengan mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang berada di dalam penderitaan. Oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya sekedar kesalehan pribadi, tetapi ia juga menyerukan supaya setiap orang yang beriman memiliki kesalehan sosial, mampu menyatakan solidaritasnya terhadap sesamanya yang sedang mengalami penderitaan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, amanat agung ini kemudian ditutup dengan janji penyertaan Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Janji ini, saudara sekalian, mengingatkan kita pada kata-kata malaikat yang diucapkan kepada Yusuf dalam mimpinya di awal Injil Matius, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Dan Yusuf mengalami hal itu. Ketika ia menerima kehendak Tuhan, ketika ia menjalankan kehendak Allah, sekalipun ada begitu banyak bahaya dan tantangan, tetapi penyertaan Allah betul-betul nyata di dalam dirinya dan juga di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita adalah murid Tuhan yang telah ditetapkan sebagai utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kabar baik bagi dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang terus mengalami perubahan. Saudara-saudara, jujur saja, sampai dengan saat ini kita masih belum tahu kapan wabah COVID-19 ini akan berlalu. Apakah dalam waktu dekat ataukah masih lama? Dan jikalau wabah ini berlalu, bagaimanakah kehidupan kita? Apakah akan sama seperti sebelum wabah itu? Atau kehidupan kita sudah berubah? Aktivitas-aktivitas kita sudah berubah? Kita tidak tahu persis. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita
memang perlu menyiapkan diri untuk segala kemungkinannya. Apakah kehidupan akan berubah secara drastis ataukah berubah secara gradual, secara bertahap? Setiap kita mesti menyiapkan diri. Tetapi satu hal yang prinsip yang tidak pernah berubah adalah bahwa kita semua tetap diutus untuk mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Dosa yang saya kasihi, saya ingin menarik atau mengajak kita semua menengok jauh ke belakang. Yaitu ketika kekristenan baru mulai tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kekaisaran Romawi. Pada tahun 165, kekaisaran Romawi dilanda wabah cacar atau yang disebut dengan smallpox. Wabah ini berlangsung selama 15 tahun. Tidak tanggung-tanggung, lama sekali. Ada banyak orang yang menjadi korban meninggal oleh karena wabah ini. Wabah yang pada waktu itu belum diketemukan obatnya. Bahkan sampai-sampai Kaisar Romawi, yaitu Kaisar Marcus Aurelius, juga menjadi salah satu korban meninggal akibat dari wabah ini. Pada tahun 180, wabah ini dinyatakan sudah selesai. Tetapi apakah kemudian berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. 35 tahun kemudian, yaitu kira-kira tahun 2215 maksud saya, tahun 2015 kembali muncul wabah. Dan kali ini adalah wabah campak atau yang disebut measles. Sama seperti wabah yang terdahulu, wabah ini pun memakan sangat banyak korban. Ada beberapa catatan yang menyebutkan bahwa hampir separuh populasi atau separuh penduduk dari Kekaisaran Romawi mati. Jadi terjadi pengurangan yang luar biasa. Nah, sesuatu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang menarik adalah kelompok Kristen yang pada waktu itu adalah kelompok minoritas, kelompok kecil saja. Di tengah-tengah lautan manusia penduduk Romawi, ternyata merupakan salah satu dari sedikit kelompok-kelompok keagamaan yang dapat bertahan melewati wabah-wabah tersebut. Apa yang dilakukan oleh umat Kristen di tengah-tengah wabah tersebut? Berdasarkan catatan dari beberapa sejarawan, paling tidak saya melihat ada dua hal penting yang pada waktu itu dilakukan atau mungkin juga dipegang teguh oleh umat Kristen sehingga mereka dimampukan untuk bertahan di tengah-tengah wabah yang begitu dahsyat. Yang pertama, saudara, umat Kristen memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu juga yang kemudian dinyatakan, ditawarkan kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekelilingnya. Pengharapan bahwa wabah ini bukan akhir dari sejarah manusia. Masih akan ada kehidupan. Setelah wabah ini berlalu, tetap akan ada kehidupan. Apa yang memunculkan atau apa yang menyebabkan umat Kristen pada masa itu dengan segala keterbatasannya tetap memiliki pengharapan. Mereka menghayati betul apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu janji penyertaan yang tidak pernah diingkari oleh Allah. Mereka percaya dan mereka sangat menghayati bahwa Allah menyertai mereka. Di samping itu juga penderitaan-penderitaan, penganiayaan dan sebagainya yang dialami oleh umat Kristen pada awal pertumbuhannya ternyata membentuk mereka menjadi umat yang tangguh, umat yang tidak mudah menyerah. Penderitaan Kristus mengilhami mereka sehingga mereka terus berpengharapan
bahwa bersama-sama dan di dalam Tuhan mereka terpelihara. Pengharapan itulah yang mereka miliki, yang mereka pegang teguh, tapi sekaligus juga yang mereka tawarkan kepada masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itulah yang menguatkan mereka. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi penderitaan, ketika hidup menjadi tidak pasti, ada begitu banyak korban berjatuhan, bukankah itu seringkali membuat banyak orang ketakutan, banyak orang merasa cemas, stres dan sebagainya. Dan bukankah kondisi semacam itu menyebabkan kemudian orang-orang tersebut mudah sekali tertular penyakit yang kemudian menyebabkan kematian. Dengan pengharapan mereka mendapatkan kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi, kekuatan untuk menjalani kehidupan ini di tengah-tengah segala ancaman dan ketidakpastian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Kristen nampaknya juga menyatakan solidaritasnya. Tentu ada bermacam-macam bentuk solidaritas yang diwujudkan atau dinyatakan oleh umat Kristen pada masa itu. Salah satunya yang menarik adalah mereka memiliki kesediaan untuk merawat orang-orang yang terdampak wabah tersebut. Sementara yang lain-lain ketakutan, yang lain-lain berusaha menjauh, tidak sedikit mereka meninggalkan orang tuanya atau anaknya jikalau mereka, anggota keluarga ini terkena wabah, tetapi umat Kristen bersedia menampung mereka, merawat mereka. Tentu saja ada orang-orang Kristen yang akibatnya jadi tertular juga dan kemudian juga mengalami kematian. Tetapi solidaritas yang ditunjukkan pada waktu itu sungguh sangat menggugah hati banyak orang. Mereka yang tadinya membenci orang-orang Kristen melihat bagaimana pengorbanan dan pengabdian mereka. Nampaknya juga hal inilah yang menjadi awal menyatunya pelayanan Kristen dengan pelayanan kesehatan, pelayanan rumah sakit. Sehingga di sepanjang sejarahnya nampaknya pelayanan kesehatan atau pelayanan melalui rumah sakit itu tidak pernah terlepas dari pelayanan Kristen sampai dengan saat ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu merupakan penggalan sejarah yang amat menarik untuk direnungkan bersama? Inilah yang telah dilakukan oleh gereja, oleh orang-orang beriman di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam, di tengah-tengah situasi yang serba tidak pasti itu. Lalu apa yang dapat kita lakukan saat ini sebagai perwujudan dari misi Allah tersebut? Belajar dari apa yang telah dialami oleh umat Kristen pada masa lalu, maka kita juga perlu untuk berpegang teguh pada pengharapan yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Penyertaan Allah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, yang mengamini ajarannya dan yang berusaha untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Penyertaan Tuhan itu sungguh akan dirasakan ketika kita dengan penuh kesungguhan melakukan perintah Tuhan. Sangat menarik saudara yang saya kasihi. Kalau tadi saya menyebut amanat agung itu di dalam bahasa asing atau bahasa Inggris seringkali disebut Great Commission. Commission berasal dari kata Latin comissio. Comissio itu sendiri artinya adalah komitmen. Suatu kepercayaan dan juga suatu panggilan yang dihayati oleh orang-orang percaya. Ada komitmen, ada kepercayaan, ada panggilan. Itu menunjukkan bahwa mestinya amanat agung itu
dipegang teguh, dilaksanakan dengan penuh kesungguhan oleh setiap orang yang beriman, melakukan dengan penuh komitmen. Dan kita hanya dapat melakukannya jikalau kita memelihara pengharapan akan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Janji Allah tidak pernah diingkari. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Ia selalu menunjukkan dan mewujudkan kehadirannya dan juga pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang saya kasihi, kita juga perlu mewujudkan solidaritas kepada sesama kita di tengah-tengah pandemi ini. Tentu saja kita tidak dipanggil untuk merawat mereka yang terkena COVID-19. Kecuali kalau kita adalah orang-orang yang memang terdidik dan terlatih untuk melakukan itu, yaitu tenaga-tenaga medis. Kalau kita orang awam yang bukan tenaga medis, tentu tidak dipanggil untuk melakukan solidaritas semacam itu. Tetapi ada banyak hal lain yang dapat kita wujudkan, dapat kita lakukan sebagai wujud solidaritas kita. Di antaranya adalah menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, menjaga kebersihan, mengenakan masker ketika kita keluar. Itu semua adalah bentuk solidaritas kita. Solidaritas kepada para tenaga medis yang berbulan-bulan berjuang mengatasi penyakit ini. Berjuang, berusaha untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Dengan kita menjaga diri, mematuhi protokol kesehatan, kita tidak menambah pasien yang harus dirawat oleh tenaga medis itu. Ada bentuk lain lagi, solidaritas yang dapat kita wujudkan. Misalnya, membantu mereka yang kehilangan pekerjaan, yang terpaksa dirumahkan karena usahanya lesu atau bahkan tutup. Hal yang sebenarnya sangat sederhana. Saya dalam beberapa kesempatan menganjurkan, kalau kita tidak bisa menyediakan makanan untuk 100 orang, kenapa tidak untuk 1 orang atau 1 keluarga? Kalau kita biasa makan atau memasak, bukankah setiap hari kita memasak? Atau paling tidak 2 hari sekali memasak. Nah, ketika kita memasak makanan kita, bagaimana kalau kita melebihkan porsi masakan kita? Kalau biasanya cukup untuk 4 orang, sekarang kita bikin menjadi cukup kira-kira untuk 8 orang. Yang separuh kita bagikan untuk 1 keluarga saja. Yang kita tahu, kita kenal, kehilangan pekerjaan atau tidak punya penghasilan lagi. Oh, seandainya ada banyak keluarga yang mau melakukan itu, ada banyak pula keluarga yang tertolong, diringankan bebannya di tengah-tengah situasi pandemi ini. Atau juga kita bisa menggalang dana untuk membantu menyediakan atau mengadakan alat-alat pelindung diri untuk para tenaga medis atau bahkan juga untuk masyarakat umum, membuatkan masker dari kain-kain perca yang mungkin kita selama ini tidak kita pakai, kita bisa menjahit lalu kemudian membagikan kepada orang-orang yang selama ini sadar bahwa mereka perlu masker tetapi mau cari kemana? Harga masker begitu tinggi di pasaran. Kita menyediakan, kita memberikan secara cuma-cuma untuk mereka yang membutuhkan. Itu bentuk-bentuk solidaritas yang dapat kita lakukan. Dan mungkin juga saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian memiliki pemikiran-pemikiran yang kreatif. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban orang lain. Menyatakan solidaritas kita kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah misi yang saat ini perlu dikerjakan. Itulah pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada kita.
setiap kita dipanggil untuk melakukan misi Allah dalam situasi apapun. Dan saya percaya janji penyertaan Allah juga akan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan juga akan memampukan kita melewati masa-masa pandemi ini. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau kami boleh diajak untuk merenungkan kembali panggilan kami sebagai utusan-utusan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang dicekam oleh wabah, oleh pandemi COVID-19, ada banyak kecemasan, ada banyak juga keputusasaan yang dirasakan oleh hampir semua orang. Bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi, masalah penghasilan, masalah kebutuhan hidup yang tidak dapat ditunda, tidak dapat ditawar. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui pergumulan umat manusia pada saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh para tenaga medis di dalam perjuangannya mengatasi wabah penyakit ini. Kami berdoa memohon berkat-Mu agar supaya para ahli ini dapat segera menemukan vaksin bagi COVID-19 sehingga wabah ini juga dapat segera diatasi. Kami doakan untuk pemerintah yang terus-menerus juga berjuang mencari kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan di tengah-tengah pandemi ini. Baik itu untuk mencegah meluasnya penyebaran wabah maupun juga usaha-usaha untuk tetap menjaga supaya ekonomi dapat terus berjalan. Bapa di dalam surga, kami memohon berkat-Mu dan hikmat-Mu agar supaya pemerintah dimampukan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, yang bijaksana, yang sungguh-sungguh dapat menolong rakyat dan masyarakat yang dipimpinnya. Kami doakan untuk gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap gereja Tuhan juga boleh terus menghayati panggilannya untuk melakukan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keberadaan mereka masing-masing. Biarlah Engkau berkenan untuk memakai gereja-Mu, untuk mewujudkan kabar baik, kepedulian Tuhan terhadap dunia ini, kepedulian dan kasih sayang Tuhan terhadap umat manusia ini. Dan biarlah gereja-Mu juga menyatakan solidaritasnya kepada mereka yang paling terdampak oleh wabah ini. Kami doakan untuk setiap pribadi kami. Berikanlah kepada kami Tuhan kesehatan, daya tahan tubuh yang baik, sehingga pada masa pandemi ini kami dapat terus tetap sehat dan kuat oleh karena pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menuntun kami melewati wabah ini, sehingga pada saat wabah ini berlalu, kami dapat kembali menjalankan kehidupan kami dan dapat terus melayani Tuhan dan sesama kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, oh yeah. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Mujizat-Mu karena
Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Bintaro yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya kepada saya di dalam setiap kehidupan saya dan keluarga. Saya ingin memberikan kesaksian tentang kehidupan saya di mana pada kasus pandemi ini saya salah satunya adalah orang yang terkena virus COVID-19. Bapak Ibu, saya awali cerita saya, kesaksian saya, di mana saya sebagai karyawan rumah sakit Cikini, kami diadakan screening. Nah, di situ saya mendapatkan jatah screening hari Rabu. Saya yakin dan percaya bahwa karena saya tidak mengalami gejala apa-apa, saya berpikir santai aja gitu ya, screening aja. Saya melakukan begitu saja. Kemudian hari Kamis, hari Jumat itu tanggal merah, Sabtu saya libur, hari Minggu pagi-pagi jam 7 itu tiba-tiba saya ditelepon dengan dokter, salah satu dokter di rumah sakit Cikini, dan mengatakan bahwa saya hasil tesnya positif. Awalnya dia bilang, kakak periksa tes swab ya? Iya. Hari Rabu ya? Iya. Ya positif gitu. Terus saya ketawa. Loh, masa sih saya positif? Saya kan gak ada gejala apa-apa gitu. Saya tidak ada demam, saya tidak ada batuk, saya tidak ada sesak gitu. Terus yang saya rasa memang hanya pegal-pegal di seluruh tubuh saya, dan yakin kalau pegal-pegal itu ya karena saya bekerja dari pagi sampai malam pulangnya ya dengan kondisi saya yang ada juga kakinya yang suka kebas, saya pikir wajar gitu. Memang tiap malam saya suka minta tolong Pak Yudi supaya tolong dong dibalsemin gitu setiap habis mandi. Kalau sudah dibalsem, saya baru rasa enak tidur. Nah, kejadian pagi itu sangat mengagetkan dan saya nggak tahu, saya langsung keluar supaya Pak Yudi nggak kedengeran. Rupanya dia ngikut dari belakang, terus dia bilang, "Mama positif." Iya, ya, tapi saya sambil tersenyum. Terus katanya, Papa besok sama Sola disuruh dokter Inolin untuk cek swab di Cikini. Terus ya udah, hari ini Mama bawa ke rumah sakit aja gitu. Ya udah, saya siap-siapkan pakaian, kemudian saya mandi. Saya masih menyediakan makan untuk Pak Yudi supaya dia nanti pas nganter saya gula darahnya nggak drop. Jadi saya masih siapkan makanan dulu buat dia. Kemudian saya masih bersihin kamar, saya gantiin spray semuanya. Kemudian saya pergi ke emergensi. Saya bilang di dalam perjalanan kalau nanti sudah sampai di emergensi rumah sakit, kamu langsung pulang aja, biar saya yang urus diri sendiri. Karena nanti kamu takut terkontaminasi dengan orang-orang yang ada di IGD. Dan karena saya karyawan rumah sakit, pasti teman-teman akan ngurus saya bilang. Ya udah, saya akhirnya sampai di rumah sakit, kemudian saya langsung dicek, difoto, dipasang pemeriksaan darah, kemudian saya dilengkapi semuanya, diperiksa, kemudian saya dipindahkan ke ruangan isolasi mandiri, yaitu di ruangan D. Setelah saya dimasukkan ke ruangan D, saya masih tersenyum, saya masih nggak habis pikir bahwa Tuhan, apa sih maksud Tuhan dalam hidup saya gitu. Saya hanya berpikiran, ya udah mungkin aku butuh untuk istirahat saja gitu. Nah, tapi yang saya khawatirkan adalah bapaknya Sola, di mana dia begitu ketakutan, begitu dia khawatir karena dia ada diabetes, kemudian dia mendengar kalau
orang diabetes kena itu lebih riskan. Kemudian dia bagaimana caranya nanti harus menghubungi siapa gitu kan. Bagaimana nanti dengan majelis, kemudian banyak hal yang dipikirkan. Nah, nanti dia takut bahwa nanti warga sekitar kalau datang orang puskesmas, kemudian dengan pakai baju robot ke rumah kami, kemudian diperiksa segala macam, itu kekhawatiran yang wajar saya rasa. Terus saya bilang, ya dijalankan saja gitu. Sampai pada akhirnya saya bilang, kalau kamu tidak bisa mengungkapkan kepada majelis bagaimana memberitahukan ini, mari kita video call majelis, kamu dan saya gitu. Karena kami di situ masih yang belum WA-nya belum di itu upgrade, jadi masih berempat. Akhirnya majelis, 2 orang majelis dan saya dan suami akhirnya berbicara. Nah di situ saya menyatakan bahwa saya sehat. Yang perlu dikuatkan adalah Pak Yudi, saya bilang bahwa saya kondisinya fit, saya bilang gitu. Memang kemudian saya diberikan obat, itu hari Senin terus sholat sama Mas Yudi diperiksa besoknya. Nah selama menunggu hasil, kebetulan hari Kamis juga merah, akhirnya informasi jadi hari Jumat, itu membuat dia semakin resah. Bagaimana ini ya? Hasilnya ada apa ya? Gitu. Dan dia sangat-sangat khawatir sekali. Dan saya juga sampai akhirnya yang tadinya tidak stres, jadi saya mengalami stres juga. Tetapi saya tidak bisa mengungkapkan itu kepada suami saya. Karena dia stres, kalau saya bilang saya stres, apalah jadinya stres dengan stres. Tapi saya hanya berdoa. Saya dengan teman-teman saya ada berlima yang sama kasusnya seperti saya, hanya beda kamar. Ini kamar saya dan sebelahnya. Kami saling berkomunikasi dan kami saling support. Kemudian saya dikasih obat antivirus. Yang satu lagi ada namanya kloroquine, itu yang efeknya membuat saya dengan ditambahin dengan rasa cemas gitu ya, membuat jantung saya itu cepat, seperti kayak orang dikejar-kejar anjing. Jadi kalau orang medis bilang tahikardi, itu jantung saya begitu cepat sampai saya nggak bisa mengendalikan diri saya, kekhawatiran saya. Kemudian suatu saat di hari ke-3 saya dirawat, hari kedua itu sudah saya rasakan bahwa tubuh saya itu tidak nyaman dengan obat ini gitu. Tapi karena dibilang obat ini manjur untuk hasil yang nanti cepat negatif, saya tetap minum gitu. Sampai akhirnya lambung saya juga kena, saya tidak bisa makan. 1 harian penuh sampai besok pagi pun saya tidak makan. Setiap minum, makan, muntah, keluar. Makan, muntah. Nah, saya cuma bilang, Tuhan, tolong kuatkan saya. Suatu hari, saya siang itu dapat makanan yang lumayan panas, dapat sup gitu ya. Itu saya makan sampai gemeteran. Karena saya rasa hangat sekali. Di rumah sakit itu makanannya dingin, saudara-saudara. Jadi membuat saya tidak nafsu makan. Kemudian teman-teman saya support. Saya dikasih alat kuplet untuk masak supaya saya bisa memanaskan makanan yang saya dapat dari rumah sakit. Kemudian mereka belikan jahe, mereka berikan semua apa yang membuat saya supaya bisa makan. Kemudian saya siang itu saya setelah 1,5 hari tidak bisa makan, jangankan makan, buka mata aja saya pusing gitu. Saya rasa sesak, badan saya tuh ujung tangan dan ujung kaki tuh dingin. Saya tahu ini faktor stres Tuhan. Dan ini membuat saya lebih stres lagi karena menunggu hasil swab sholat dengan bapaknya. Kemudian saya bilang gini, Tuhan tolong saya Tuhan kendalikan stres saya.
Terus saya jadi ingat kepada teman saya yang mengalami COVID pertama kali waktu itu di rumah sakit. Dia karena stres tinggi akhirnya nafasnya sesak, akhirnya turun drop. Kemudian dia sampai dipasang ventilator, tidak lama kemudian dia meninggal. Dan itu pada saat kejadian itu terbayang dengan saya. Begini rasanya ya, sampai nggak bisa nafas. Kemudian seperti nafas saya itu nyangkut di leher. Dingin semuanya. Jantung saya cepat. Kemudian saya bel suster, saya bilang, saya nggak bisa nafas. Ini kenapa ini? Saya nggak bisa nafas. Kemudian karena begitu mereka juga panik, tunggu Kak, tenang Kak, katanya gitu. Dia ukur tensi, dia ukur saturasi oksigen saya. Kemudian dia ukur tensi itu, tensi saya naik 140. Biasanya tensi saya itu 110. Kakak stres nih Kak, tensinya naik 140 tensi saya. Kemudian nadi saya sampai 100. Sudah itu saturasi oksigen saya yang tadi 98 turun 97, 96, 95. Kemudian nggak beraturan gitu. Kemudian saya dikasih oksigen langsung yang tinggi. Kemudian saya dikasih obat Oradexon supaya menenangkan, dikasih obat itu. Kemudian baru saya dalam hati saya gini, Tuhan begini rasanya ya. Kalau nggak bisa nafas, nggak enak Tuhan. Terus saya coba bilang, Tuhan kuasa-Mu yang akan ada dalam hidup saya. Terus saya bilang gini, Tuhan aku nggak mau panik, aku berserah padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, hanya Engkau sajalah sandaranku. Kemudian tiba-tiba saya sambil berdoa, sambil sesak, oksigen dipasang, kayak ada ngalir. Yang tadinya dingin tubuh saya, tiba-tiba mulai hangat. Kemudian jari-jari saya sudah mulai memerah, terus saya pegang kaki saya sudah mulai hangat. Terus saya berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan saya kesehatan. Kemudian saya dilaporkan ke dokternya, kemudian dokternya datang visit, itu jam 11 malam, dia lihat kenapa Kak, Kak obatnya mungkin gak cocok, di stop aja ya Kak. Oh iya Dok, terserah Dok. Tapi katanya obat itu ingin mempercepat supaya saya pulih. Gak apa-apa Kak, gak diminum gak apa-apa, ada obat yang satunya lagi, yang antivirusnya, itu yang Kakak harus habiskan selama 5 hari. Kalau ini gak cocok gak apa-apa Kak, karena nanti membuat Kakak tidak nyaman. Akhirnya saya di stop obatnya. Tapi saya berharap Tuhan, saya di stop obat yang satu ini, tapi jangan sampai aku lama gitu. Aku berserah sama Tuhan lah. Tuhan yang punya kuasa dalam diri saya. Kemudian dokternya besoknya datang. Gimana Kak? Setelah obatnya di stop. Puji Tuhan, saya bilang, mual ada tetapi tidak rasa nyesek lagi gitu. Dada saya nggak seperti kayak dikejar-kejar anjing lagi, saya bilang gitu. Oke Kak. Terus akhirnya karena lambung saya tetap terus nyeri, akhirnya saya dikasih suntikan. Untuk yang lambungnya saya dikasih suntikan, itu saya rasa enak. Karena memang obatnya adalah antivirus dan obat vitamin C dosis tinggi, jadi mungkin lambung saya kena karena nggak kuat untuk vitamin C dosis tinggi. Kemudian saya besoknya dengar kabar bahwa hasilnya negatif. Pas saya kasih tahu Sola pas telepon negatif. Wah, dia begitu senang dan saya juga senang. Tuhan, terima kasih bahwa suami dan anakku negatif. Jadi kegelisahan saya agak tenang karena saya hanya berpikir kalau Sola positif, dia bisa tidur bareng saya satu rumah, satu kamar. Tapi kalau Solahnya negatif, bapaknya positif, waduh, gimana nih anak saya Tuhan? Saya cuma berserah deh Tuhan, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya rencana. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti semua untuk kebaikan.
Terus tiap malam saya hanya bernyanyi. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Saya setel YouTube lagu anak-anak hati yang gembira dan saya nyanyikan terus hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Saya nggak mau dibuat stres karena memang virus ini menyerang selain stamina juga mau menyerang psikis dan saya tidak mau itu terjadi dalam diri saya. Saya harus lawan. Makanya selalu saya menyanyi hati yang gembira adalah obat. Dan saya terus berdoa, Tuhan yakinkan saya bahwa memang hati yang gembira adalah obat. Jadi saya sering juga video callan kepada teman, kepada jemaat, supaya membuat saya lebih tenang, lebih tentram. Gitu. Nah, setelah hari kelima saya minum obat, saya dites. Saya bilang, aduh Tuhan, kiranya, saya nggak mau mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan bisa iya, bisa enggak. Jadi saya selalu bilang, Tuhan kiranya hasilnya negatif. Karena saya imani bahwa itu akan negatif. Jadi setiap ada yang tanya apa, saya nggak pernah bilang mudah-mudahan. Kiranya, saya selalu bilang kiranya. Karena saya yakin percaya Tuhan akan memulihkan saya, memulihkan tubuh saya. Makanya pas diperiksa hari Senin, hasilnya ada hari Kamis, dikasih tahu negatif, Jumatnya langsung diperiksa ulang yang ketiga, saya sudah boleh pulang. Nanti kalau hasilnya negatif Kak yang ketiga, Kakak baru bisa bergabung. Selama belum ada hasil ketiga, Kakak tetap isolasi mandiri di rumah. Jadi saya tetap melakukan itu sampai di rumah saya tetap melakukan isolasi mandiri. Sampai akhirnya kemarin saya mendapatkan informasi bahwa puji Tuhan hasil tes ketiga saya negatif. Dan saya sangat-sangat bersyukur terus memuji Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Jadi lagu yang terus saya nyanyikan hati yang gembira adalah obat itu terus ditanam. Sama saya suka bernyanyi mukjizat itu nyata bahwa kalau Tuhan mau beri, dia akan beri. Itu yang saya rasakan bahwa mukjizat itu memang ada. Jadi di rumah sakit itu ada 5 orang yang sama-sama dengan saya dirawatnya. Waktu periksa kemarin, semua masih positif, cuma saya yang negatif. Makanya dokternya langsung bilang, Kakak besok harus pulang. Supaya kakak nggak jadi positif lagi karena tertular. Karena perawat-perawat yang menggunakan alat-alat APD dari yang positif datang ke negatif. Jadi kakak besok periksa ulang swab, tapi langsung pulang ya kak, biar nggak terkontaminasi. Oke dokter, akhirnya saya pulang. Dan puji Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan keluarga kami, jemaat, teman, saudara, semua memberikan support dan doa. Kalau tidak melalui doa-doa saudara-saudara, Bapak Ibu semua, Jemaat GKI Bintaro dan keluarga, mungkin tidak menjadi kekuatan bagi saya. Tuhan mendengarkan doa kita semua. Kiranya kita semua juga diberikan kesehatan, dijauhkan lagi dari segala mara bahaya. Biarlah COVID ini berlalu dari dunia ini. Dunia dipulihkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Ini bisa terjadi kalau kita selalu berdoa, memohon, dan selalu sadarkan diri bahwa kesempatan itu selalu ada. Jadi jangan sia-siakan selama kita masih ada, hidup ini kesempatan, itu benar. Lakukanlah hal yang baik. Jangan ada dendam, jangan ada iri, jangan ada sakit hati, jangan menyimpan dendam, apalagi rasa benci terhadap orang. Lepaskan itu semua, biar Tuhan yang pulihkan. Bukan hanya virus corona, Tuhan pun pulihkan diri kita, hati kita untuk menjadi lebih baik. Saya hanya berharap Tuhan tolong supaya saya bisa lebih baik lagi, supaya saya bisa lebih dewasa dalam iman. Itu yang saya minta kepada Tuhan. Terima kasih, kiranya kesaksian saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Satu hal,
Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Satu hal, yakinlah mukjizat itu ada. Dan bila Tuhan izinkan itu terjadi, itu semua untuk kebaikan kita. Salam dan terima kasih. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena Ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berdoa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu dalam ibadah pra-Pentakosta tahun ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali tentang tugas panggilan kami selaku kami sebagai anak-anak-Mu. Orang-orang yang sudah Engkau selamatkan, orang-orang yang sudah Engkau merdekakan. Tolonglah Bapa agar kami selalu mengingat, menjalani tugas panggilan-Mu, mewakili-Mu di dunia ini. Dan Engkau juga selalu memberi kami kekuatan dalam menjalankan tugas ini untuk merangkul dan memanggil orang-orang di dunia ini untuk datang dan percaya kepadamu, kepada Juru Selamat dunia. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau menolong dan menjaga setiap kami dan saudara-saudara kami
yang sedang berusaha mentaati firman-Mu dengan sepenuh hati dan memelihara iman mereka sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Inilah doa permohonan kami yang kami minta di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat bertemu kembali di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.